Tidak ada pilihan lain selain Indonesia. Bahkan sempat ada momen ketika putra mahkota Arab Saudi sendiri menelepon langsung. Itu adalah saat ketika pemegang kekuasaan absolut dari kerajaan minyak raksasa harus membungkuk di hadapan sebuah negara Asia Tenggara di wilayah gurun yang kejam, tempat di mana tidak ada satupun sungai mengalir, tempat di mana nyawa 35 juta orang bergantung sepenuhnya pada air laut. Di tempat di mana Amerika Serikat mengalami kegagalan, dan Jerman pun harus menyerah. Ada satu negara yang secara konsisten mempertahankan posisi nomor 1 dunia selama 10 tahun terakhir, negara yang mengubah 6,40 juta ton air laut menjadi sumber kehidupan setiap hari. Di mana kerajaan Arab telah menggelontorkan 4,70 miliar dolar dalam 5 tahun terakhir, namun masih merasa belum cukup dan harus memohon kerjasama yang lebih erat lagi, Indonesia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang luar biasa ini kepada Anda. Berharap kisah ini akan menyentuh hati banyak orang. Langganan saluran, suka, dan komentar penyemangat, Anda akan menjadi motivasi besar bagi saya. Nama saya Faisal Al-Ra'abi. Saya telah bekerja selama 18 tahun di perusahaan konversi air laut Arab Saudi, yang biasa disebut SWCC. Jabatan saya adalah Wakil Menteri. Secara sederhana, peran saya adalah pengelola utama sumber air yang digunakan oleh 35 juta rakyat negeri ini, setiap hari dari mana air itu berasal, siapa yang memproduksinya, dan kapan ada risiko. Sejujurnya, itu adalah pekerjaan paling menakutkan di dunia. Tidak ada yang tidak mengenal Arab Saudi, sebuah kerajaan yang berlimpah uang, menguasai 15% ekspor minyak mentah global. Tetapi ada satu fakta yang tidak ingin diingat siapapun. Negara ini tidak memiliki satupun sungai, bahkan danau alami pun tidak ada. Curah hujan tahunan hanya sebesar 59 mm, tidak sampai 1,10 dari Jakarta. Jika hanya mengandalkan anugerah dari langit, negara ini tidak akan bisa bertahan bahkan untuk 1 hari pun. Jadi, apa yang diminum oleh 35 juta orang untuk bertahan hidup? Jawabannya adalah laut. Teknologi pengolahan air laut menjadi air minum, menghilangkan garam dari air asin. 97% penduduk minum, memasak, dan memandikan anak-anak mereka dengan sumber air yang dihasilkan dari pabrik desalinasi. Skalanya mencapai 5 juta m3 setiap hari. Tahukah Anda apa yang akan terjadi jika sistem ini berhenti beroperasi? Dalam waktu 48 jam, air akan berhenti mengalir dari keran, mesin dialisis di rumah sakit akan berhenti, air pendingin untuk pembangkit listrik akan habis, dan seluruh fungsi perkotaan akan lumpuh. Jika minyak adalah darah negara ini, maka air pastinya adalah jantungnya. Ketika jantung berhenti berdetak, kekayaan tidak lagi berarti apa-apa. Sayalah pengelola jantung itu. Saya lahir di Riyadh, belajar teknik lingkungan di Universitas King Saud, dan meraih gelar master dalam manajemen sumber daya air di Imperial College London di Inggris. Saya masuk ke SWCC pada usia 31 tahun dan selama 18 tahun sejak itu, saya telah mencurahkan seluruh tenaga saya untuk membangun, memeriksa, dan mengoperasikan pabrik desalinasi di negara ini. Ketakutan saya terhadap air berakar dari kenangan masa kecil. Ketika saya berusia 8 tahun, pabrik pengolahan air di pinggiran Riyadh rusak dan berhenti beroperasi selama 3 hari. Sistem air seluruh kota lumpuh. Ibu saya harus bangun pukul 4 pagi untuk mengantre truk tangki air. Setiap keluarga hanya diberi 1 jerigen plastik kapasitas 20 liter. Itulah jumlah air untuk keluarga beranggotakan 4 orang untuk bertahan hari itu. Minum saja sudah perjuangan berat. Mandi adalah hal yang mustahil bagi anak berusia 8 tahun. 3 hari itu terasa sangat lama, seperti keabadian. Sejak itu, saya menjadi orang dewasa yang selalu merasa lega setiap kali memutar keran dan melihat air mengalir keluar. Dalam industri bisnis air dunia yang saya kenal, semuanya sangat sederhana. Itu adalah dunia di mana Eropa memegang kekuasaan hegemonik. Veolia dari Prancis, Suez
Siemens dari Jerman, Acciona dari Spanyol, perusahaan-perusahaan raksasa dengan sejarah lebih dari 150 tahun ini, mengelola sumber air dunia, dan Arab Saudi tentu saja bergantung pada mereka. Industri air adalah milik orang Eropa. Itulah pandangan dunia saya. Nama Indonesia sama sekali tidak masuk dalam daftar pekerjaan saya. Saya menggunakan ponsel dari grup Astra. Di rumah ada lemari es buatan Polytron, dan saya juga tahu putri saya sangat menyukai makanan kaki lima Indonesia. Namun, belum pernah sekalipun air dan Indonesia terhubung dalam kepala saya. Saya mengakui produk rumah tangga dan industri mereka, tetapi saya tidak bisa membayangkan negara yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara itu bisa melakukan hal besar seperti mengubah air laut menjadi sumber kehidupan di tengah gurun. Pandangan dunia saya tetap seperti itu hingga musim gugur tahun 2025. Air dibuat oleh Eropa, sedangkan Indonesia adalah produsen peralatan dan industri. Namun, pada musim dingin tahun itu, sebuah instruksi yang dikirim dari komite di bawah Putra Mahkota telah menjungkirbalikkan keyakinan saya selama 18 tahun. Saya akan menceritakan kisah itu kepada Anda sekarang. Itu adalah bulan November 2025. Musim gugur di Riyadh bahkan lebih panas daripada musim panas di negara lain. Suatu pagi, ketika suhu siang hari tercatat 38 grad Tesali, tepat saat saya tiba di kantor, sebuah amplop dengan segel kerajaan di atas meja kerja saya telah mengubah hari itu sepenuhnya bagi saya. Instruksi langsung dari Komando Strategis Visi 2030. Rahasia. Harap serahkan laporan evaluasi pemilihan mitra infrastruktur sumber daya air untuk tahap 1 Megacity Neom dalam waktu 2 minggu. Penandatangan di bagian persetujuan adalah stempel dari komite di bawah Putra Mahkota. Ini adalah perintah yang menentukan kontraktor desalinasi air laut yang akan menyediakan aliran darah kehidupan bagi Neom, Megacity masa depan yang sedang diguyur, dana raksasa sebesar 500 miliar dolar AS oleh Arab Saudi untuk dibangun di tengah gurun. Skalanya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Produksi air setiap hari adalah 1 juta M3. Dokumen tersebut menyatakan dengan jelas bahwa ini pastinya akan menjadi pabrik tunggal dengan skala terbesar di dunia. Di akhir instruksi, daftar perusahaan kandidat dicantumkan. Veolia dari Prancis, IDE Technologies dari Israel, Acciona dari Spanyol, GE Water Process Technologies dari Amerika Serikat, dan grup rekayasa kunci Indonesia yang disebut Indomec Corp. Semuanya adalah nama-nama raksasa yang sudah dikenal mendominasi dunia bisnis air. Namun, ketika melihat nama terakhir di daftar tersebut, saya tidak bisa menahan diri untuk berpikir, Indomec, saya tahu, itu adalah perusahaan Indonesia. Tetapi fakta bahwa mereka berdiri sejajar dengan perusahaan-perusahaan terkemuka dunia ini, membuat saya merasa ada sesuatu yang tidak masuk lari. Melihat keluar jendela kantor, cakrawala Riyadh membentang di balik bangunan berwarna gurun, bayangan kabur bergoyang di bawah langit yang abu-abu karena debu pasir. Saya menuangkan secangkir kopi pekat, membuka layar laptop, dan mulai menelusuri profil perusahaan-perusahaan tersebut. Veolia didirikan pada tahun 1853, memasok air untuk 100 juta orang di 69 negara. IDE merajai puncak teknologi air wilayah gurun. JE, tidak perlu dikatakan lagi, adalah simbol industri Amerika. Dan akhirnya, saya membuka file profil Indomec. Tepat di baris pertama tertulis, jari-jari saya yang sedang mengetik di keyboard benar-benar terhenti. Memimpin pangsa pasar dunia dalam bidang desalinasi air laut selama 10 tahun berturut-turut. Saya harus mengucek mata dan melihat untuk kedua kalinya. Benar-benar bukan salah lihat atau lelucon. Kapasitas produksi yang luar biasa mencapai 6,40 juta ton setiap hari.
Faktanya, mereka membawa sumber air kehidupan bagi 22 juta orang di seluruh dunia. Di Arab Saudi sendiri, mereka memiliki rekam jejak pelaksanaan lebih dari 30 proyek sejak pertama kali masuk ke pasar ini pada tahun 1978 hingga sekarang. Mereka telah mempertahankan operasi selama 47 tahun. Setiap angka yang dicantumkan terpampang nyata di depan mata saya. Namun pada saat yang sama, sebuah perasaan aneh muncul. Meski telah berdiri di garis depan industri ini selama 18 tahun, saya belum pernah sekalipun melihat langsung angka-angka yang sangat dominan ini. Terhalang oleh tumpukan dokumen tebal yang mengkilap dan presentasi yang indah yang dibagikan oleh perusahaan-perusahaan Eropa, saya telah mengabaikan sepenuhnya kehadiran pemimpin dunia yang berada tepat di samping saya. Tepat pada saat itu, saya menerima pesan dari bawahan saya, Karim Nase. Dia adalah insinyur maritim yang luar biasa, dari SWCC yang pernah menempuh studi di Institut Teknologi Bandung, ITB, Indonesia, dan meraih gelar master dalam teknik pengolahan air. Dalam seleksi kali ini, saya telah menyerahkan seluruh analisis data kepadanya. Isi pesannya sangat singkat. Bapak Wakil Menteri, saya telah merangkum data perbandingan mendalam mengenai perusahaan-perusahaan kandidat. Jika Bapak memeriksanya, mungkin Bapak akan sedikit terkejut. Saya bersandar dalam di kursi setelah pesan itu. Data apa yang bisa membuat seseorang yang telah hidup 18 tahun di dunia yang kejam ini merasa takjub? Sampai saat itu, saya masih percaya, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa pemenang akhir dari laporan evaluasi ini pastinya adalah nama perusahaan Eropa. 1 minggu kemudian, presentasi bersama dari perusahaan-perusahaan kandidat dibuka di hotel paling mewah di Riyadh, Ritz-Carlton. 4 anggota komite di bawah putra mahkota, jajaran pimpinan SWCC kami, dan para eksekutif perusahaan kandidat berkumpul bersama. Ini adalah sesi seleksi yang sangat menegangkan. Saya duduk di posisi penanggung jawab umum evaluasi. Tepat di belakang saya ada Karim yang berjaga dengan tablet di tangannya. Ruang konferensi hotel memiliki ruang yang sangat luas dan memukau. Lampu gantung raksasa yang tergantung di langit-langit memancarkan cahaya lembut. Papan nama formal dari kayu berat berjejer rapi di meja. Kopi Arab beraroma kapulaga disajikan di belakang jendela besar. Simbol Riyadh, Menara Kingdom Center, berdiri kokoh menusuk langit seperti pedang yang tajam. Orang pertama yang muncul di aula adalah Martin Briget. Dia adalah wakil presiden yang bertanggung jawab untuk wilayah Timur Tengah dari Veolia. Pria ini tingginya hampir 190 cm. Rambut putihnya dipotong pendek dan rapi. Dia mengenakan setelan jas pesanan khusus tingkat tinggi. Manset emas mawar berkilau di pergelangan tangannya, dan jam tangan mewah Patek Philippe bersinar di tangannya. Begitu dia melangkah masuk ke ruangan, suasana langsung berubah. Martin Briget memiliki kebiasaan khusus saat berjabat tangan, yaitu menggunakan kedua tangan untuk menggenggam tangan lawan bicaranya. Tindakan itu seperti pernyataan absolut bahwa orang yang paling berkuasa di ruangan ini adalah saya. Lebih dari sekadar sapaan ramah. Martin Briget adalah sejarah hidup dalam industri air. Setelah lulus dari sekolah École Polytechnique yang bergengsi di Prancis, dia telah mendedikasikan 30 tahun pengabdian tanpa henti di Veolia untuk naik ke posisi puncak. Dia telah memimpin proyek desalinasi di 69 negara, dan di wilayah Timur Tengah saja sudah memiliki 15 tahun pengalaman. Dia memiliki rekam jejak membangun lebih banyak pabrik daripada siapapun di ruangan ini. Dan dia sendiri memahami fakta itu lebih dari siapapun. Dia memiliki slogan setiap kali menyentuh inti masalah. Dia selalu memulai dengan, mari kita perjelas hal ini. Sementara itu, urutan presentasi diumumkan. Veolia, Acciona, dan terakhir Indomet. Martin dengan gaya yang gagah melangkah ke podium pertama kali. Saat dia bergerak,
Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Di slide pertama yang muncul di layar, hanya terukir satu angka. 1853. Mari kita perjelas hal ini. Dia membuka pembicaraan dengan tenang. Veolia kami didirikan pada tahun 1853, 172 tahun yang lalu, ketika kami memulai misi agung mengelola sumber air bagi umat manusia. Sebagian besar perusahaan di ruangan ini bahkan belum ada di dunia. Dia mengganti slide. Saat ini, kami memasok air untuk 101 juta orang di 69 negara. Pendapatan tahunan mencapai 43 miliar dolar AS. Di dunia bisnis air, tidak ada perusahaan dengan skala yang lebih besar yang eksis di planet ini. Angka itu sungguh mendominasi. Para komisaris semuanya mengangguk dalam-dalam. Martin terus berlanjut ke slide berikutnya. Saya tahu akhir-akhir ini ada pembicaraan tentang perusahaan Asia. Dia tersenyum tipis dan matanya melirik papan nama Indomec yang diletakkan di sudut meja. Indomec dari Indonesia adalah perusahaan yang luar biasa. Rekam jejak pembangunan pabrik desalinasi mereka tidak sedikit. Namun proyek NEOM kali ini berada pada level yang benar-benar berbeda. Skala 1 juta M3 sehari adalah yang terbesar di dunia. Proyek ini membutuhkan solusi total yang dapat mengelola integrasi dari desain hingga operasional. Membangun pabrik tunggal dengan baik dan mendesain seluruh ekosistem air dari sebuah megacity adalah dua cerita di level yang benar-benar berbeda. Beberapa komisaris mulai mencatat. Itu adalah argumen yang sama sekali tidak memiliki celah dari segi logika. Martin berpindah ke slide terakhir. Dia melipat tangan di depan dada dan berkata, air bukanlah laboratorium. Jika pasokan air berhenti, nyawa manusia terancam. Jika mempercayakan sumber air, aliran kehidupan NEOM bukankah hal yang lumrah adalah memilih perusahaan yang belum pernah kehilangan pasokan air bahkan satu kali pun selama 172 tahun terakhir? Ruang pertemuan sunyi senyap, itu adalah penutup yang sempurna, yang tidak memungkinkan sanggahan apapun. Sejujurnya, saya sendiri pun hampir mengangguk setuju. Tepat saat itu, James Collins yang duduk di tengah meja angkat bicara. Dia adalah konsultan independen yang pernah bekerja di GE Water, seorang Amerika yang berperan sebagai penasihat teknis dalam seleksi ini. Presentasi yang luar biasa, Tuan Wakil Presiden Brigade, dia mengangguk dalam ke arah Martin. Rekam jejak itu benar-benar mendominasi. Hadirin sekalian, saya bahkan berpikir, apakah perlu ada diskusi lebih lanjut lagi? Di wajah Martin muncul raut tenang. Sesuai prediksi tentang reaksi semua orang, saya mengarahkan pandangan ke sudut meja paling jauh, di balik papan nama Indomec. Seorang pria duduk tenang di tengah atmosfer semangat yang meluap dari dokumen tebal Veolia dan film simulasi megah IDE. Posisi itu menjaga kesunyian yang aneh. Sebuah map, dokumen sederhana, sebuah laptop, senjatanya hanya itu, sebuah papan nama kecil yang terjepit di antara raksasa-raksasa Eropa. Sampai saat itu, posisi itu tampak seperti hiasan murni untuk melengkapi jumlah. Namun, saya sama sekali belum bisa mengetahui bahwa angka yang mengejutkan, yang membalikkan seluruh atmosfer ruangan ini, sedang tidur tenang di dalam map dokumen sunyi itu. Setelah itu, bagian presentasi dari kandidat lainnya berlanjut. IDE menunjukkan keunggulan teknologi gurun yang sangat dibanggakan Israel. GE dengan skala mendominasi dan kapasitas modal khas Amerika. Aksiona menekankan rekam jejak yang kaya di sepanjang pantai Mediterania. Semuanya adalah konten yang sangat mengesankan. Tetapi, sejujurnya, tidak ada yang memecahkan atmosfer yang diciptakan oleh pidato pertama Martin Brigade. 172 tahun dan 101 juta orang
Angka-angka raksasa itu menekan seperti langit-langit ruang pertemuan. Dan akhirnya, giliran orang terakhir tiba, pria yang duduk tenang di posisinya berdiri. Itu adalah seorang pria Indonesia, berusia di atas 50 tahun. Tingginya hanya sekitar setengah dari Martin, mengenakan jas bisnis yang sudah tampak lama dipakai. Dia meletakkan selembar kertas yang ada di tangannya ke atas podium. Saat dia membuka suaranya meskipun rendah, namun menggema jelas ke seluruh ruang pertemuan. Saya Bambang Sojatmiko, Direktur Divisi Proyek Pabrik dari Indomec. Hari ini, dokumen yang saya siapkan hanya satu lembar kertas ini saja. Di suatu tempat di ruang pertemuan terdengar desah napas yang hampir menyerupai ejekan. Martin kembali melipat tangannya. Pak Bambang tidak goyah sedikit pun oleh reaksi halus itu. Dia menampilkan dokumen ke layar proyektor. Di sana hanya tertulis 3 baris angka. Memimpin pangsa pasar dunia dalam bidang desalinasi air laut selama 10 tahun berturut-turut, kapasitas produksi 6,40 juta ton setiap hari. Memasok air bagi 22 juta orang di dunia. Dia perlahan membacakan kata-kata itu dengan lantang. Inilah masa kini dari Indomec. Ruang rapat tiba-tiba riuh. Saat kata nomor 1 dunia terdengar, seorang komisaris di baris depan menaikkan bingkai kacamatanya, menatap tajam ke layar, seolah ingin menelan setiap kata. Collins juga memiringkan kepalanya sedikit. Saket wajah Martin memang tidak berubah. Namun saya tidak melewatkan fakta bahwa kedua tangannya yang terlipat sedikit mengencang dengan penuh tenaga. Maaf sebentar. Martin mengangkat tangan sebelum moderator sempat mencegahnya. Dia langsung membuka suara dengan tajam. Pernyataan memimpin dunia itu tepatnya berdasarkan standar apa? Teknologi penyaringan air memiliki metode evaporasi dan metode osmosis terbalik. Bidang yang kalian kuasai adalah segmen pabrik model evaporasi yang sudah kuno, kan? Saat ini 90% pasar sudah beralih ke model membran osmosis terbalik, yang disebut metode RO, membawa rekam jejak masa lalu untuk mengklaim posisi saat ini. Bukankah itu agak dipaksakan? Itu adalah sanggahan yang sangat mendalam, karena metode evaporasi menghabiskan banyak energi dan emisi gas buang yang besar. Fakta bahwa pasar dengan cepat beralih ke metode RO adalah pengetahuan umum industri ini. Tatapan para komisaris kembali beralih ke arah Martin. Beberapa orang mengangguk setuju, argumen itu sangat masuk akal secara logika. Namun, Pak Bambang hanya mengangguk pelan menanggapi. Fakta bahwa dia menerima secara jujur sanggahan lawan membuat ruang rapat hening karena terkejut. Sesuai perkataan Anda, kekuatan awal Indomec memang adalah metode evaporasi seperti yang dikatakan Wakil Presiden Brigade. Martin tersenyum tipis. Wajahnya menunjukkan rasa percaya diri, seperti sudah menggenggam kemenangan. Namun, perkataan Pak Bambang tidak berhenti di situ. Kalau begitu, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Dia mengambil sebuah USB dari saku, menghubungkannya ke laptop. Sebuah gambar baru ditampilkan di layar. Proyek Shukaik tahap 3. Proyek ini baru saja mulai beroperasi pada bulan Mei tahun ini. Total biaya pembangunan adalah 5,60 miliar dolar AS. Memiliki kapasitas produksi 600.000 ton setiap hari, memenuhi kebutuhan air minum untuk sekitar 1 juta orang. Dia melihat lurus ke arah Martin. Apakah Anda tahu metode apa yang diterapkan pabrik ini? Senyum di wajah Martin memudar. Metode membran osmosis terbalik, yaitu sistem RO. Terlebih lagi, ini adalah pabrik RO skala besar, jenis ramah lingkungan pertama di dunia, yang dibangun dikombinasikan dengan pembangkit listrik tenaga surya skala 660 MW. Suasana ruang rapat berubah total. Suara Karim di sebelah saya yang dengan cepat mencatat di tablet terdengar. Pak Bambang melanjutkan dengan tenang. Anda menunjukkan bahwa kami hanya memiliki model evaporasi kuno, bukan? Ya, masa lalu memang seperti itu. Namun saat ini,
Apa yang kami bangun adalah metode RO. Lebih dari itu adalah model generasi baru yang dikombinasikan dengan energi surya. Silakan lihat kami di masa kini, bukan citra kami di masa lalu. Martin hendak membuka mulut untuk membantah, tetapi menelan kembali kata-katanya. Tidak mungkin dia tidak tahu spesifikasi Shukai 3, tetapi didorong ke dalam situasi berhadapan langsung dengan kebenaran secara telanjang seperti ini di sini, mungkin berada di luar dugaannya. Pak Bambang kembali ke kursinya dan menambahkan satu kalimat terakhir. Kami tidak memiliki sejarah panjang 172 tahun, tetapi kami tidak pernah meninggalkan negeri ini sekalipun dalam 47 tahun terakhir. Dari tahun 1978 hingga hari ini. Dia kembali menatap Martin, perusahaan wakil presiden, masuk ke Arab Saudi, tepatnya sejak kapan? Martin tetap diam, hanya mengulurkan tangan, mengambil gelas air. Setelah jeda singkat, sesi pertemuan siang dimulai kembali. Moderator mengumumkan akan dilakukan sesi ringkasan perbandingan mengenai rekam jejak nyata di wilayah domestik Arab Saudi dari masing-masing perusahaan. Sesi ini, saya sendiri yang mengambil peran sebagai moderator karena ketika melihat data perbandingan yang dikirim Karim, sayalah yang paling merasa terguncang. Mengapa selama 18 tahun di industri ini, saya tidak pernah menyusun angka-angka ini. Untuk dibandingkan, kita akan meninjau perbandingan rekam jejak nyata di Arab Saudi. Saya berdiri di depan podium. Sebuah tabel perbandingan ditayangkan di layar. Jumlah proyek, nilai kontrak, dan tahun pertama masuk ke pasar Arab Saudi dari masing-masing perusahaan dicantumkan dalam daftar. Pertama-tama, tahun pertama masuk ke Arab Saudi dari para pihak. Saya menunjuk ke bagian tabel. Veolia tahun 2001, IDE tahun 2005, GE tahun 2003, Acciona tahun 2010, dan terakhir, Indonesia tahun 1978. Di dalam ruang rapat terdengar suara gesekan kursi di sana-sini. Saat angka 1978 diletakkan di samping angka 4 perusahaan lainnya, perbedaan sejarah terpampang sangat jelas. Martin telah menekankan dengan kuat sejarah 172 tahunnya, tetapi jika hanya menghitung sejarah di wilayah domestik Arab Saudi, Indomec melangkah jauh di depan lebih dari 20 tahun. Selanjutnya adalah jumlah proyek kumulatif di Arab Saudi. Saya lanjut ke slide berikutnya. Indomec lebih dari 30 proyek, Veolia 7 proyek, IDE 5 proyek. Membaca sendiri angka-angka itu dengan lantang, saya sekali lagi didominasi oleh kenyataan itu. Jarak nyatanya lebih dari 4 kali lipat. Otot wajah Martin sedikit berkedut. Selain itu, ini adalah nilai kontrak yang diterima di wilayah domestik Arab dalam 5 tahun terakhir. Saya menayangkan slide ketiga. Indomec sengaja menjeda satu ketukan, melihat ke seluruh ruang rapat. 4,70 miliar USD. Di antaranya termasuk pabrik desalinasi air laut Shukai tahap 3 senilai 5,60 miliar dolar AS, Yanbu tahap 4 senilai 5,20 miliar dolar AS, peralatan gas Jafurah senilai 930 juta dolar AS, pabrik Jubail senilai 6,60 miliar dolar AS, dan yang terbaru adalah kontrak pembangkit listrik, gas kombinasi Jafurah senilai 5,90 miliar dolar AS. Setiap kali saya membacakan masing-masing angka tersebut, saya merasakan suasana ruang rapat semakin berat. Collins meletakkan penanya di meja, menatap tajam ke layar seolah ingin menelan informasi tersebut. Wajah pria yang baru saja menyatakan dengan yakin tidak perlu diskusi lebih lanjut sebelumnya, kini sudah tidak ada lagi. Tepat pada saat ini, Martin mengangkat tangan. Itu adalah rekam jejak yang sangat mengesankan. Dia berseru. Tong suaranya meskipun tetap tenang namun jelas ada gema yang berbeda dari rasa percaya diri mutlak yang ditunjukkan pada sesi pagi. Namun, keraguan saya belum terjawab. Membangun pabrik desalinasi tunggal
dan mengoperasikan sistem sumber daya air terintegrasi dengan skala seperti NEOM adalah dua masalah yang sepenuhnya berbeda. Sebagian besar rekam jejak Indomeg berhenti pada EPC, yaitu desain dan konstruksi. Mempertahankan operasional O&M selama 10 tahun, 30 tahun setelahnya adalah bidang keahlian Veolia kami. Seharusnya tidak menyamakan pembangunan sebuah pabrik dengan pengoperasian jangka panjangnya untuk dinilai. Benar-benar sebuah serangan balik yang luar biasa. Antara EPC dan operasional jangka panjang memang memerlukan rahasia dan kapasitas yang sepenuhnya berbeda. Tatapan para komisaris kembali terfokus ke arah Martin. Pak Bambang dari Indomeg tidak menyanggah segera. Sebaliknya, dia kembali mengoperasikan komputer, membuka sebuah file dan menayangkannya ke layar. Di sana terpampang sebuah dokumen resmi dengan stempel logo perusahaan konversi Air Laut Arab Saudi SWCC. Itu adalah dokumen rahasia yang bahkan bagi orang yang sudah lama berada di organisasi seperti saya pun, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Ini adalah laporan evaluasi operasional fasilitas desalinasi yang diterbitkan oleh SWCC pada tahun 2024. Pak Bambang mulai bercerita perlahan. Ini adalah data operasional selama 10 tahun terakhir di pabrik Al-Khobar yang dibangun oleh Indomeg. Ini adalah salah satu fasilitas terbesar di dunia, bangga dengan kapasitas produksi lebih dari 1 juta meter kubik sehari, namun rasio operasional rata-rata dalam 10 tahun terakhir mencapai angka menakjubkan yaitu 97,30%. Dia menatap lurus ke arah Martin. Sebuah perusahaan yang hanya sekadar tahu mendesain dan membangun fasilitas tidak mungkin bisa mempertahankan rasio operasional setinggi ini dalam waktu sepanjang itu. Tuan Wakil Presiden, berapa persisnya rasio operasional rata-rata dari pabrik-pabrik yang dioperasikan oleh perusahaan Anda di wilayah domestik Arab Saudi? Martin tidak menjawab. Sebaliknya, dia mulai menggunakan ujung jarinya memutar pelan pena di meja. Collins dengan cepat mencatat sesuatu di buku catatannya. Momen itu, saya mengonfirmasi dengan pasti bahwa atmosfer ruang rapat ini sedang berubah secara menentukan. Sampai pagi tadi, sejarah dominan 172 tahun yang dibawa Martin masih menguasai ruang ini seperti langit-langit yang tebal, namun sekarang sebuah retakan jelas mulai muncul pada langit-langit yang kokoh itu. Meski begitu, Martin Brigade belum sepenuhnya runtuh karena dia masih memiliki benteng terakhir. Skala NEOM yang berbeda dan belum ada Tien Layer. Untuk menghancurkan dinding itu, diperlukan satu dorongan lagi. Pagi hari berikutnya, sesi hari kedua, adalah evaluasi yang masuk lebih dalam ke aspek teknis. Tadi malam saya membaca dokumen tambahan yang dikirim Karim di kamar hotel. Saat tersadar, jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Semakin membaca dokumen tersebut, saya semakin merasa bahwa pengetahuan umum yang saya kumpulkan selama 18 tahun di dunia bisnis air ini sedang diguncang hingga ke akarnya. Jam 8 pagi, masuk ke ruang rapat, aroma kopi Arab yang kuat dengan rasa kapulaga yang samar tercium. Martin sudah duduk di posisi yang sama seperti kemarin, namun ada satu perbedaan jelas. Dia telah meninggalkan pose melipat tangan kemarin, meletakkan kedua tangannya dengan rapi di atas meja. Aura menyerang itu telah hilang, bergeser nyata ke posisi bertahan. Sementara itu, Pak Bambang tetap duduk tenang di posisi yang sama persis seperti kemarin di depan map dokumen sederhana. Tema sesi pagi adalah adaptasi dengan lingkungan ekstrem Arab Saudi. Saya sengaja memasukkan tema ini ke dalam proses seleksi. Hal yang saya tegaskan setelah 18 tahun berkecimpung di industri ini adalah risiko terbesar yang kami hadapi bukanlah perbedaan teknologi murni, melainkan lingkungan negeri ini. Kurun Arab secara harfiah akan merenggut nyawa mesin. Ini bukan teori metafora, melainkan fakta yang nyata. Saya memiliki pertanyaan untuk para kandidat. Saya membuka pembicaraan perlahan. Di fasilitas desalinasi yang terletak di pantai timur Arab Saudi,
Menurut Anda apa ancaman teknis terbesar? Martin adalah orang pertama yang mengangkat tangan. Korosi dan kerak akibat kadar garam yang tinggi. Ini adalah faktor yang paling banyak mengurangi usia pakai membran RO. Veolia kami menggunakan teknologi tambahan anti korosi yang kami kembangkan sendiri secara eksklusif, berhasil memperpanjang usia pakai membran hingga 40%. Benar-benar jawaban teladan, sangat sempurna hingga ingin dimasukkan ke dalam buku teks. Berikutnya, Pak Bambang mengangkat tangan dengan tenang. Saya setuju, dampak garam adalah masalah yang sangat serius. Dia mengangguk dalam. Sekali lagi dimulai dengan setuju. Dengan lawan, saya mulai menyadari pola menakutkan dari pria ini. Setiap kali orang ini menunjukkan persetujuan dengan lawan, di baliknya pasti ada sebuah kebenaran esensial yang jauh lebih kuat yang akan dilepaskan. Namun, jika Anda adalah orang yang memiliki pengalaman nyata mengoperasikan pabrik di lapangan Arab Saudi, Anda akan mengerti. Pak Bambang melanjutkan perkataannya. Musuh yang paling menakutkan bukanlah garam, melainkan pasir. Pasir debu. Dia menayangkan sebuah foto ke layar. Itu adalah foto yang mengguncangkan tentang fasilitas pabrik raksasa yang terkubur sepenuhnya di bawah lapisan pasir pekat. Ini adalah gambar fasilitas desalinasi yang diambil segera setelah badai pasir raksasa Habub menyerang pantai timur pada tahun 2019. Angin kencang dengan kecepatan 120 km, jam tidak akan segan-segan membawa butiran pasir mikro ke bagian terdalam mesin. Seketat apapun bungkusnya, butiran halus ini tetap menyusup melalui celah terkecil, dan kemudian mereka menghanguskan sirkuit elektronik, melumpuhkan sensor, dan membuat katup teknis macet total. Ruang rapat kembali hening. Saya bisa melihat otot wajah Martin sedikit berkedut. Pak Bambang tidak merubah ekspresinya, menayangkan foto berikutnya. Selain itu, di sini juga terdapat ancaman dari panas ekstrem musim panas. Suhu mencapai 52 derajat di bawah tingkat suhu yang tidak normal ini, lebih dari setengah peralatan elektronik presisi yang berasal dari Eropa akan mengalami kegagalan operasi. Dan papan kendali akan otomatis mati shutdown untuk mencegah fenomena overheat. Dia menatap ke sekeliling semua orang di ruang rapat dan berkata, ini bukan masalah bertanya tentang keunggulan teknologi semata. Ini masalah tentang pengalaman nyata bertempur dan bertahan hidup di tengah gurun yang kejam. Sampai di sini, saya tidak tahan untuk menyela diskusi. Sebagai penanggung jawab umum evaluasi, saya sama sekali tidak bermaksud memihak perusahaan tertentu. Tetapi berbagi fakta objektif adalah kewajiban yang harus saya jalankan. Pada tahun 2021, saya berkata, di sebuah fasilitas di pantai timur yang dioperasikan oleh sebuah perusahaan asal Eropa, terjadi situasi darurat yang membutuhkan penggantian membran RO. Namun, di lapangan sama sekali tidak ada stok cadangan, pengiriman suku cadang pengganti melalui jalur udara dari kantor pusat di Prancis memakan waktu 1 minggu. Pengiriman insinyur spesialis memakan waktu 1 minggu lagi. Total waktu yang dihabiskan mencapai 2 minggu. Selama 2 minggu itu, kapasitas produksi fasilitas terus menurun hingga 30%. Itu berarti kondisi serius, yaitu kekurangan air minum untuk 300.000 orang selama 2 minggu penuh. Rahang Martin sedikit mengencang. Dia sendiri pastinya adalah orang yang paling tahu saya sedang membicarakan insiden di fasilitas mana. Namun, di sini ada data yang sangat menarik. Pak Bambang menayangkan slide baru. Itu adalah grafik batang. Ini adalah rangkuman situasi shutdown darurat di fasilitas desalinasi di seluruh wilayah Arab Saudi ketika badai pasir Habub melanda pada tahun 2019. Waktu berhenti operasi rata-rata pabrik yang dioperasikan perusahaan Eropa mencapai angka 72 jam. Waktu pemulihan rata-rata di fasilitas perusahaan Amerika adalah 48 jam. Dia menjeda 1 ketukan di sana. Waktu berhenti operasi rata-rata dari fasilitas yang dibangun
dan dikelola operasionalnya oleh Indomeg hanya sebesar 4 jam. 4 jam. Ketika angka mengejutkan itu bergema di seluruh ruang rapat, saya mendengar suara denting pelan dari pena yang dipegang Collins diletakkan ke meja. 72 jam dan 4 jam, jarak yang mendominasi hingga 18 kali lipat. Tidak mungkin. Martin menatap tajam foto di layar dengan raut wajah tidak percaya. Bagaimana bisa mencapai mukjizat seperti itu? Untuk pertama kalinya, Collins mengajukan pertanyaan langsung kepada Pak Bambang. Pria yang sampai kemarin masih berdiri di sisi Martin menyatakan dengan yakin tidak perlu diskusi lebih lanjut. Sampai saat ini telah pertama kalinya membuka suara mempertanyakan perusahaan Indonesia. Pak Bambang menjawab dengan tenang, ada 2 alasan. Alasan pertama adalah jumlah data lingkungan yang sangat besar yang telah kami kumpulkan secara konsisten selama 47 tahun di gurun yang kejam ini. Pola terjadinya badai pasir, ukuran butiran pasir yang terbang, frekuensi kemunculan menurut setiap musim. Tidak ada perusahaan lain selain kami yang memiliki data sedetail ini. Alasan kedua, dia berhenti sejenak. Insinyur kami sama sekali tidak pernah melakukan tindakan duduk di kantor yang sejuk dengan AC, melihat layar, dan memberikan instruksi ke lapangan. Mereka sendiri berdiri langsung di lokasi lapangan yang membara 52 gram seri, langsung memegang mesin las. Jika menerima laporan peralatan terkubur dalam pasir dalam jumlah besar, mereka akan menggali sendiri dengan tangan. Justru semangat praktisi lapangan yang berlumuran lumpur dan debu itulah yang menciptakan jarak menentukan antara 72 jam dan 4 jam. Tepat pada saat itu, Karim yang duduk di samping saya condong ke depan, berbisik pelan ke telinga saya. Bapak Wakil Menteri, cerita tadi sama sekali bukan bualan sesaat. Ketika saya menempuh studi di ITB Bandung, cerita ini sepenuhnya selaras dengan apa yang saya dengar langsung dari profesor saya. Katanya, akar dari para insinyur pabrik Indonesia terletak pada era ledakan konstruksi Timur Tengah yang terjadi pada tahun 1970-an. Generasi paman mereka telah menanggung kerja keras yang kejam di gurun yang membara ini hampir dengan tangan kosong, menggelar jalan tol, membangun pelabuhan laut. Seni bertahan hidup di gurun telah terukir dalam tulang dan darah dari era itu, dan kini diteruskan utuh mengalir dalam darah operasional pabrik saat ini. Saya mendengarkan perkataan Karim sambil mengangguk dalam-dalam. Momen itu, kepingan-kepingan yang tersebar di kepala saya mulai terhubung satu sama lain. Gurun Arab Saudi tahun 70-an dan kehadiran para tenaga kerja Indonesia di sana. Namun, menyentuh tema itu saat ini masih agak terlalu dini. Martin tidak mengeluarkan satu kata pun, tangan yang tadi mempermainkan pena telah berhenti sepenuhnya. Collins mencatat sangat panjang di buku catatannya. Pernyataan absolut dari kemarin telah hilang dari wajahnya, digantikan oleh ekspresi serius, seolah sedang menghitung ulang seluruh premis dalam kepalanya. Menyaksikan pemandangan itu di depan mata, saya memahami dalam hati bahwa peristiwa yang sedang berlangsung di ruang rapat ini, saat ini, bukan sekadar debat teknologi antar perusahaan. Ini adalah benturan antara sejarah tebal 172 tahun Eropa dan tekad teguh 47 tahun bernaung di gurun Indonesia. Dan saat ini, justru gurunlah yang sedang melampaui sejarah. Setelah sesi rapat sore berakhir, saya dan Karim duduk berhadapan di lobi hotel. Di luar jendela besar, senja Riyadh sedang mewarnai merah membara seluruh wilayah gurun yang luas. Langit dan debu pasir perlahan bergeser dari warna oranye ke ungu tua. Saya menyesap kopi Arab yang harum aroma kapulaga sambil menyusun kembali kejadian yang bertubi-tubi hari ini. Pikiran saya sangat kompleks. Data untuk memberikan penilaian sudah terkumpul cukup, namun saya masih belum bisa memutuskan kesimpulan akhir dari draft laporan. Karim baru saja mengambil tabletnya dan angkat bicara,
tentang cerita tahun 1970-an yang saya katakan tadi, ada beberapa dokumen yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak. Di layar ditampilkan sebuah foto lama hitam putih. Itu adalah foto barisan kam-kam darurat seperti gubuk-gubuk yang didirikan tepat di tengah gurun, dan di depannya terdapat pria-pria Asia Tenggara dengan perawakan kecil yang sedang berbaris rapi. Foto ini diambil pada tahun 1976. Karim menjelaskan. Itu adalah foto para tenaga kerja konstruksi yang telah menyeberangi lautan dari Indonesia yang jauh untuk sampai di Arab Saudi. Tahukah Bapak berapa pendapatan per kapita Indonesia saat itu? Saya menggeleng pelan. Hanya sekitar 80-100 dolar AS. Dihitung menurut konversi kurs saat itu. Dibandingkan dengan standar Arab Saudi saat ini, itu adalah jumlah uang yang sangat sedikit. Bahkan tidak sampai gaji minimum 1 bulan. Mereka datang ke gurun yang kejam ini untuk bekerja mencari nafkah, mengirimkannya kembali ke tanah air yang masih miskin setelah perjuangan panjang. Karim memperbesar foto tersebut. Bisa dilihat tangan-tangan kasar dari para pria ini, tangan-tangan yang kapalan, tebal, dan berurat. Tahukah Bapak apa yang telah diselesaikan orang-orang ini di tanah ini? Karim menampilkan foto berikutnya. Itu adalah foto yang diambil dari udara, sebuah jalan aspal lurus membentang di gurun yang tak berujung. Garis depan jalan tol Arab Saudi, justru merekalah yang menggelar aspalnya. Mereka menciptakan pelabuhan-pelabuhan laut, mencurahkan keringat dan air mata membangun kawasan industri raksasa. Meski di tengah musim panas suhu melebihi 50 grad C, mereka tetap tidur berhimpitan di dalam peti kemas, kontainer, dari seng yang menyerap panas, tidak memiliki satupun AC, lalu saling membangunkan satu sama lain dari jam 4 pagi untuk menuju ke lapangan yang kejam. Hari libur, setiap bulan, hanya ada 2 hari. Menatap tajam pada foto hitam putih yang telah pudar itu, saya dikepung oleh perasaan aneh yang tidak bisa dinamai. Sebagai orang Arab Saudi, setiap hari, saya masih mengendarai mobil di jalan-jalan mewah negeri ini, sebagai suatu hal yang lumrah, tetapi tidak pernah sekalipun berpikir siapa yang menggelar lapisan aspal jalan tersebut 50 tahun yang lalu. Lanjutkan bicaramu, saya mendesak Karim. Dari tahun 1970-an hingga tahun 80-an, ada sekitar 300.000 orang Indonesia yang datang ke wilayah Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dengan status sebagai tenaga kerja konstruksi. Suara Karim merendah sedikit, membawa rasa hormat yang mendalam. Uang yang mereka hasilkan dengan seluruh nyawa telah dikirim kembali ke tanah air Indonesia, dan sumber devisa tersebut menjadi aliran modal berharga yang mendorong kuat proses industrialisasi Indonesia. Dana itu digunakan untuk membangun pabrik baja, mendirikan galangan kapal, dan menetapkan pabrik-pabrik semikonduktor. Sama sekali bukan ungkapan yang berlebihan. Justru gurun Timur Tengah inilah titik awal sebenarnya bagi pertumbuhan Indonesia menjadi salah satu bengkel ekonomi terkemuka saat ini. Dan waktu di mana Indonesia pertama kali masuk ke Arab Saudi juga bertepatan sepenuhnya dengan masa itu. Karim mengoperasikan tabletnya, membuka sebuah dokumen, dan menunjukkan kepada saya. Proyek desalinasi air laut Jubail tahun 1978, ini adalah proyek pabrik pertama Indonesia di Arab Saudi. Negara dari para tenaga kerja yang dulu menggelar jalan tol di tengah panas membara, kini justru menyeberangi lautan menuju ke sini dan mengatakan bahwa mereka akan menciptakan sumber air kehidupan. Dia menatap saya dengan tajam. Bapak Wakil Menteri, angka 47 tahun itu bukan sekadar sejarah bisnis. Itulah sejarah di mana di atas landasan keringat dan darah generasi ayah yang tumpah di gurun yang kejam ini, generasi anak telah membangun teknologi tercanggih. Saya perlahan meletakkan cangkir kopi yang sedang saya pegang. Saya merasakan tangan saya sedikit bergetar, tanpa saya sadari sendiri. Karim, saya bertanya padanya, mengapa kamu memilih Indonesia sebagai tujuan studi luar negerimu?
Karim tetap diam sejenak, mengarahkan pandangannya keluar jendela. Senja telah hilang di balik garis cakrawala, langit sedang diwarnai warna biru pekat malam hari. Itu karena pengaruh dari ayah saya, dia membuka suara perlahan. Dulu saat ayah saya masih menjadi insinyur tingkat bawah di SWCC, beliau pernah memiliki pengalaman bekerja bersama insinyur Indomec di lapangan pembangunan pabrik Shukai. Ayah selalu berkata begini, tatapan mata Karim tiba-tiba menjadi bersemangat. Orang Indonesia sepenuhnya berbeda. Insinyur Eropa mengenakan setelan jas yang bagus, hanya melihat gambar di ruangan yang sejuk dengan AC, lalu setiap jam 5 sore segera pulang. Namun insinyur Indonesia justru mengenakan pakaian pelindung yang sama, persis dengan ayah saya. Bersama-sama bergulingan di lumpur tanah, berkeringat di lapangan yang melebihi 50 degree Celcius. Ketika terjadi insiden yang tidak diinginkan pada jam 10 malam, mereka juga berlari kembali dari hotel, dan bersama ayah melakukan perbaikan hingga fajar menyingsing. Ayah bilang, mereka bukan orang yang datang ke sini sekadar untuk mencari uang. Mereka adalah rekan satu tim yang sesungguhnya yang berdiri di sudut pandang yang sama dan bersama-sama menanggung penderitaan dengan orang-orang Arab seperti kita. Justru karena ada perkataan ayah itulah, saya terbang ke Indonesia. Karim tersenyum sedikit malu, namun sudut matanya sedikit merah. Saya ingin membuktikan sendiri dengan mata kepala saya teknologi dari negara yang ayah saya hormati dari lubuk hati yang terdalam. Selama 2 tahun di ITB Bandung, hal terpenting yang saya pelajari bukanlah teknologi canggih itu sendiri, melainkan sikap mereka terhadap pekerjaan. Orang Indonesia meski menabrak dinding kesulitan pun, mutlak tidak akan menyerah. Mereka melakukan sampai tuntas hingga berhasil. Jika di dalam buku panduan yang tersedia tidak ada solusi, mereka akan membuat buku panduan baru dengan tangan mereka sendiri. Itulah perbedaan yang menentukan dibandingkan dengan perusahaan Eropa. Saya tidak menemukan kata-kata untuk menanggapi. Selama 18 tahun terhanyut dalam dunia bisnis air ini, hal yang saya perhatikan hanyalah data permukaan seperti kapasitas produksi pabrik, rasio operasional, dan nilai kontrak. Namun, di balik angka-angka yang tidak berperasaan itu, ada para perintis Indonesia yang terlelap dalam asap debu pasir di gurun yang membara ini sejak 50 tahun lalu, dan generasi anak-anak mereka saat ini sedang bersiap membangun pabrik desalinasi terbesar di dunia. Itu bukan sekadar data objektif, itu adalah kristalisasi dari tekad yang teguh dan niat yang tidak goyah, yang diwariskan melalui banyak generasi. Lampu saku, lobi hotel perlahan menambah tingkat kecerahannya. Malam hari telah turun sepenuhnya. Saya mengangkat tubuh saya yang berat sambil berdiri dari kursi sofa dan berkata, Karim, besok akhirnya adalah sesi seleksi terakhir. Kesimpulan resmi dari laporan evaluasi akan diumumkan di sana. Karim mengangguk dengan wajah serius. Bapak berencana memberikan kesimpulan seperti apa? Melihat ke arah pemandangan malam yang gemerlap membentang di luar jendela, saya menjawab dengan tenang, sebuah kesimpulan yang belum pernah didengar Martin Bridget sekalipun dalam hidupnya. Pagi hari ketiga yang menentukan, sesi pertemuan terakhir dibuka. Melangkah masuk ke ruang konferensi, suasana jelas berbeda dibandingkan hari-hari kemarin. Setelah pertempuran menyerang dan bertahan yang sengit selama 2 hari, di wajah para peserta terpampang jelas kelelahan mendalam yang bercampur dengan ketegangan luar biasa. Martin Bridget sudah duduk siap di posisinya, tetapi aura absolut yang mendominasi seluruh ruang ketika melangkah masuk ke ruangan ini di hari pertama, kini telah sepenuhnya menyembunyikan dirinya. Hal yang menakjubkan adalah dia mengenakan kacamata. Pria yang belum pernah sekalipun menggunakan kacamata dalam 2 hari terakhir ini, mungkin telah terjaga semalaman untuk membaca dan mencocokkan tumpukan dokumen tertentu. Tema sesi pagi adalah presentasi strategi adaptasi menuju NEOM. Ini adalah waktu yang sangat penting bagi perusahaan kandidat yang tersisa untuk memamerkan proposal kustomisasi eksklusif yang sesuai dengan proyek raksasa NEOM. Martin kembali melangkah ke podium pertama kali. Kali ini, slide yang dia siapkan sangat megah dan halus.
Sistem manajemen terintegrasi sumber daya air NEOM direka ulang secara hidup menggunakan teknologi simulasi 3D terbaru, dari proses filtrasi air laut hingga pengolahan kembali air limbah, lalu menerapkan AI dalam manajemen air limbah yang cerdas. Sebuah ide besar tentang pengoperasian satu pintu yang terintegrasi seluruhnya. Penyelesaian teknis yang sangat tinggi. Para direktur penilai mengangguk dalam-dalam sambil memperhatikan layar dengan saksama. Mengakhiri presentasi yang luar biasa, Martin meringkasnya dengan tong suara yang dipenuhi rasa percaya diri seperti hari-hari biasanya. Mari kita perjelas hal ini. Pembangunan NEOM adalah sebuah proyek jangka panjang yang belum pernah ada Tienler-nya dalam sejarah manusia. Hal yang belum ada Tienler berarti hanya perusahaan yang pernah memiliki pengalaman nyata dengan skala yang setara seperti inilah yang dapat memimpin tantangan ini menuju kesuksesan. 1 juta M3 sehari. Ada berapa perusahaan yang eksis di ruangan ini yang memiliki pengalaman desain dari nol dan pengoperasian nyata sebuah sistem sumber daya air terintegrasi dengan skala raksasa sebesar ini? Dia menyunggingkan senyum tenang, perlahan melihat ke sekeliling meja rapat. Di wajah itu, rasa percaya diri mutlak dari hari pertama telah pulih sepenuhnya. Dinding skala itulah benteng terakhir dan terkuat yang tersisa dari Martin. Akhirnya, giliran Pak Bambang tiba. Dia berdiri tenang di depan podium, namun sama sekali tidak berniat menayangkan slide baru. Sebaliknya, dia hanya mengeluarkan satu kalimat tunggal. Anda baru saja mengatakan itu adalah skala yang belum pernah ada Tienler-nya, kan? Benar adanya. Lagi-lagi, pola itu dimulai. Saya tidak tahan untuk menegakkan punggung saya. Namun, Tuan Wakil Presiden Briget, mungkinkah Anda telah melupakan perusahaan mana yang sebenarnya telah menyelesaikan skala yang belum pernah ada Tienler-nya itu tepat di negeri Arab Saudi ini? Ketika dia menekan tombol saklar di tangannya, sebuah foto yang diambil dari udara dari sebuah fasilitas pabrik super raksasa yang membentang tanpa batas hingga ujung bumi menghadap ke laut biru diperbesar di layar. Pabrik Al-Khobar, tahap 2, Pak Bambang berkata, dengan cara yang tenang, namun penuh beban. Ini adalah fasilitas desalinasi air laut yang pernah menyandang skala terbesar di dunia pada saat penyelesaiannya. Kapasitas produksi air setiap hari adalah lebih dari 1 juta m3, adalah pabrik yang terus-menerus menciptakan sumber air bagi kenyataannya 3,50 juta orang setiap hari tanpa istirahat sedikit pun. Dari podium presentasi, dia menatap lurus ke mata Martin. Target produksi 1 juta m3 sehari dari NEOM yang baru saja disebutkan Wakil Presiden tadi, kami sudah memiliki skala yang tak terbayangkan itu sebagai sebuah pengalaman nyata. Bukannya tidak ada Tienler. Tienler yang kokoh itu ada tepat di sini. Ruang rapat dikepung oleh keheningan yang mendalam. Benteng terakhir yang diyakini Martin dengan sandaran argumen kokoh bahwa tidak ada perusahaan yang pernah mengalami skala ini telah runtuh berantakan di depan satu foto tunggal. Sontak Collins menutup dengan keras buku catatannya, dan dia perlahan berdiri dari posisinya. Pria yang hanya duduk diam mencatat selama 2 hari terakhir ini, untuk pertama kalinya berdiri secara sepihak atas kehendak sendiri. Saya mohon izin untuk berbicara sedikit. Apakah boleh? Collins mengarahkan pandangannya ke arah moderator. Moderator mengangguk pelan. Collins melihat ke sekeliling seluruh ruang rapat dan mulai bicara. Saya berpartisipasi dalam acara ini sebagai penasihat teknis. Di tahap hari pertama, sejujurnya, saya berpikir hasil pastinya milik Veolia. Karena rekam jejak mereka sangat mendominasi. Dia mengarahkan pandangan ke arah Martin. Martin juga membalas dengan anggukan kecil sebagai penghormatan. Namun, hasil verifikasi data mendetail yang diberikan dalam 2 hari terakhir memaksa saya untuk mengakui bahwa penilaian awal
Saya telah melewatkan sebuah faktor yang sangat penting. Collins kembali membuka buku catatannya. Poin pertama adalah jumlah tahun karir berkelanjutan di wilayah domestik Arab Saudi. Berbanding 47 tahun milik Indonesia, Veolia adalah 24 tahun. Poin kedua adalah rekam jejak menanggapi lingkungan ekstrem, yaitu badai pasir, sementara Indonesia pulih dalam waktu rata-rata di bawah 4 jam, perusahaan asal Eropa menghabiskan rata-rata 72 jam. Dan poin ketiga adalah kehadiran Al-Khobar, skala mendominasi yang diminta NEOM. Indonesia adalah satu-satunya perusahaan yang memiliki pengalaman membangun sendiri dan mengoperasikannya selama bertahun-tahun di negeri ini. Dia kembali menutup buku catatannya. Rekam jejak masa lalu pada akhirnya hanyalah rekor dari apa yang telah lewat. Namun, hal yang harus kita evaluasi di sini saat ini adalah masa depan mulai sekarang. Dan orang yang paling memahami masa depan itu pastinya adalah perusahaan yang telah bertahan hidup paling lama di gurun yang kejam ini. Wajah Martin tidak menyisakan sedikit pun ekspresi. Tidak ada sanggahan, tidak ada senyum tenang, dan tidak ada juga slogan. Mari kita perjelas hal ini lagi. Aura mutlak yang dia kenakan saat melangkah masuk ke ruang rapat di hari pertama, kini tidak lagi terlihat jejaknya. Dia perlahan melepas kacamata, meletakkannya di meja, lalu bersandar dalam ke kursi. Pria yang belum pernah sekalipun menggunakan sandaran kursi selama 2 hari terakhir ini, postur yang dia tunjukkan saat ini adalah tanda menyerah yang jelas. Sang raksasa yang memiliki 30 tahun karir gemilang dalam industri bisnis air saat ini telah pertama kalinya mengakui kekalahan nyata, bahwa sejarah 172 tahun kebanggaannya pun tidak diterima di gurun yang kejam ini. Setelah pernyataan menggemparkan dari Collins berakhir, moderator mengumumkan istirahat 30 menit. Para peserta satu persatu berdiri dan cepat menuju ke koridor. Namun, Martin Brigade sama sekali tidak bergerak dari posisinya. Sambil memainkan kacamata yang diletakkan di meja tanpa arah, dia terus menatap tajam ke layar yang masih menayangkan foto Al-Khobar dari udara. Siluet fasilitas raksasa yang membentang itu adalah satu foto yang bersifat menentukan yang telah membungkam sepenuhnya sejarah 172 tahun kebanggaannya. Di luar koridor, Karim melangkah mendekat ke arah saya. Bapak Wakil Menteri, kesimpulan dari laporan evaluasi sudah ditetapkan, kan? Saya mengangguk pelan. Momen mengobrol bersamanya di lobi hotel tadi malam, tekad dalam hati saya memang sudah diputuskan. Saya hanya terus memikirkan kata-kata seperti apa yang harus digunakan untuk menyampaikan keputusan ini. Di ruangan di mana Martin dan para komisaris berkumpul lengkap. Waktu istirahat berakhir, sesi pertemuan terakhir dimulai. Ini adalah waktu penting bagi saya. Penanggung jawab umum evaluasi untuk mengumumkan pendapat rangkuman terakhir. Perlahan melangkah menuju podium. Saya merasakan jantung saya berdetak kencang seperti jenderang perang. Sejujurnya, saya telah merasa takut selama waktu yang lama. 18 tahun, saya telah percaya tanpa keraguan bahwa teknologi pengolahan air Eropa adalah mutlak. Dalam laporan resmi SWCC, selalu berjejer nama-nama seperti Veolia, Suez, atau Siemens. Itu adalah jalan yang paling aman, kebiasaan industri, dan pilihan jawaban yang tepat yang tidak ada yang mempermasalahkan. Namun, saat ini saya sedang bersiap untuk menghancurkan kebiasaan tebal itu dengan tangan saya sendiri. Saya bersiap untuk merekomendasikan kepada komite di bawah Putra Mahkota bahwa seharusnya memilih perusahaan Indonesia, bukan Eropa. Jika penilaian ini salah, seluruh karir saya sampai saat ini akan musnah menjadi asap. Keputusan itu membawa beban berat sampai sejauh itu. Dalam 2 hari terakhir, kami telah meninjau dengan hati-hati seluruh presentasi luar biasa dari perusahaan-perusahaan babak final.
Saya membuka pembicaraan perlahan, teknologi dari para pihak, rekam jejak sampai saat ini, stabilitas keuangan, dan pengalaman di wilayah domestik Arab Saudi. Kami telah dapat mengonfirmasi data yang sangat bermakna di setiap kategori evaluasi. Saya memulai dari bagian komentar umum yang adil. Namun, semua orang yang hadir di ruangan ini pastinya telah merasakan secara nyata kemana arah perkataan saya selanjutnya. Sebelum memberikan kesimpulan akhir, mohon izin bagi saya untuk mengonfirmasi sebuah premis penting. Saya mematikan layar proyektor, melihat ke sekeliling ruang rapat yang sudah sunyi senyap. Negara kita tidak memiliki satu pun sungai yang mengalir. Bahkan satu danau pun tidak eksis. Jumlah air hujan pemberian dari langit setiap tahun hanya sebesar 59 mm. Seluruh 35 juta rakyat negara ini hidup bergantung satu-satunya pada sumber air yang dihasilkan dari pabrik desalinasi air laut. Jika pabrik benar-benar berhenti beroperasi, hanya dalam waktu 48 jam, fungsi negara ini akan lumpuh total. Saya menjeda satu ketukan pendek, mengatur napas dalam, lalu melanjutkan, bagi kita, air jauh lebih penting dibandingkan dengan minyak mentah simbol negara ini. Jika minyak berhenti, kita kehilangan kekayaan. Tetapi jika air berhenti, kita kehilangan nyawa. Suasana ruang rapat kembali meningkat satu tingkat bebannya. Raut wajah para komisaris berubah nyata sedikit demi sedikit. Saya telah sekali lagi mengukir ke dalam hati sanubari mereka fakta bahwa apa yang sedang dilaksanakan di sini saat ini bukan sekadar mengevaluasi sebuah perusahaan, melainkan sebuah keputusan penting yang menentukan kelangsungan hidup negara kita sendiri. Lalu, pada aspek pemilihan mitra sumber daya air, aliran kehidupan NEOM, standar apa yang sebenarnya tepat? Saya mempertanyakan mereka. Apakah kapasitas teknologi murni? Perusahaan yang tersisa di sini, semuanya pastinya memiliki teknologi tingkat tertinggi di dunia. Apakah skala? Perusahaan yang pernah memiliki pengalaman nyata membangun fasilitas hingga 1 juta embul bubu sehari hadir, satu perusahaan di ruangan ini. Apakah harga? Menentukan harga bagi sumber air kehidupan NEOM, berarti menentukan harga bagi nyawa rakyat Arab Saudi sendiri. Kesimpulan akhir yang saya temukan di tengah diskusi sengit selama 2 hari terakhir bukanlah keunggulan teknologi, bukan besarnya skala, juga bukan murahnya harga. Itu adalah kontinuitas. Saya menyatakan dengan jelas, seolah mengunyah setiap kata. Ada sebuah perusahaan yang telah menapakkan kaki di gurun yang kejam ini pada tahun 1978, dan selama 47 tahun sejak itu, hingga saat ini, tidak pernah absen. Meski hanya 1 tahun, terus-menerus menciptakan sumber air bagi kita. Jubail, Yanbu, Shohaiba, hingga Shukaik tahap 3, yang baru saja selesai tahun ini. Mereka telah menyelesaikan lebih dari 30 proyek raksasa di negara ini. Meski badai pasir yang ganas menyerang, mereka memulihkan fasilitas hanya dalam waktu 4 jam saja. Mereka mutlak tidak pernah melakukan tindakan menelepon kantor pusat yang berjarak puluhan ribu mil, lalu duduk menunggu suku cadang pengganti dikirimkan. Mereka sendiri langsung memegang mesin las di lokasi lapangan yang ekstrem 52 Grakala Seru. Suara saya mulai sedikit bergetar karena emosi yang tidak tertahankan. 47 tahun yang lalu, negara dari para pemuda yang pernah menggelar aspal jalan tol di gurun ini, kini justru secara konsisten menuangkan aliran air kehidupan ke gurun ini. Itulah satu-satunya jawaban yang saya temukan. Seorang komisaris perlahan meletakkan penanya. Komisaris lainnya melepas kacamata, memejamkan mata dalam-dalam. Saya memberikan kata keputusan akhir. Indonesia bukanlah negara yang sekadar menjual air kepada kita. Mereka adalah negara yang telah secara diam-diam menopang kelangsungan hidup kita selama 47 tahun terakhir. Kesimpulan akhir dalam laporan evaluasi saya adalah Indomeg
Tidak ada tepuk tangan yang riuh membahana di ruang rapat. Juga tidak ada sorak kemenangan yang muncul. Hanya ada kesunyian panjang yang tak berujung menyelimuti ruangan. Di tengah kesunyian yang mendalam itu, hanya terdengar suara srek-srek halus dari seseorang yang sedang mengumpulkan dokumen dan suara mesin pendingin udara yang berderu rendah secara tenang. Martin Briket menutup tumpukan dokumen di tangannya dengan satu gerakan perlahan. Dia meletakkan kedua tangan dengan rapi di atas meja, sedikit menundukkan kepala. 10 detik. Tak lama kemudian dia mendongakkan wajah, menatap lurus ke arah saya. Tatapan mata itu tidak mengandung kemarahan atau perasaan kalah, melainkan sebuah ketenangan saat secara diam-diam menerima realitas yang terpampang nyata. Dan dia menganggukkan kepala satu kali dengan sangat kecil, hingga orang-orang di sekitar hampir tidak menyadarinya. Sang legenda yang pernah bertahta di puncak bisnis air dunia selama 30 tahun, telah secara pasti mengakui kekalahan. Momen bersejarah ketika sejarah tebal, 192 tahun, kebanggaan Eropa, perlahan membungkuk di hadapan tekad teguh 47 tahun di gurun. Tepat pada saat itu, ada pergerakan tenang di sudut meja. Pak Bambang perlahan berdiri dari posisinya. Namun, dia sama sekali tidak melakukan hal-hal seperti memproklamasikan kemenangan secara heroik. Tidak ada sedikit pun rasa angkuh, membusungkan dada, atau menyunggingkan senyum gembira. Sebaliknya, dia melangkah lurus menuju posisi kursi Martin Briket, membungkuk dalam-dalam dan menyapa dengan sopan. Tuan Wakil Presiden Briket, dalam 2 hari terakhir saya telah banyak belajar dari perusahaan Anda. Sejarah besar, 172 tahun yang dibangun Veolia, justru merupakan jalan paling mulia yang harus kami tuju, dan langkah kaki yang kokoh mulai sekarang. Martin menatap tenang Pak Bambang di depannya sejenak. Lalu, dia pun perlahan berdiri menjabat erat tangannya. Tangan yang di hari pertama pernah menggenggam tangan lawan dari arah atas, seolah memproklamasikan keunggulan mutlaknya. Kini sedang meremas balik secara tenang sebagai lawan kompetisi yang sepadan, namun mengandung rasa hormat yang mendalam. Berdiri di depan podium, saya merasakan dengan seluruh raga saya bahwa sesuatu yang mengarah ke masa depan pastinya telah ditetapkan tepat di ruangan ini saat ini. Mitra penyedia sumber air kehidupan bagi impian umat manusia bernama NEOM. Itulah hasil yang dipandu oleh jiwa para pria yang telah berjuang membawa nama tanah air mereka sambil menggertakkan gigi menahan pasir saat menggelar jalan tol di gurun yang membara ini sejak 50 tahun lalu. Setelah sesi rapat pemilihan yang menyesakkan berakhir, saya tidak memiliki suasana hati untuk segera kembali ke hotel. Melangkah keluar dari pintu masuk formal Ritz-Carlton, udara malam Riyadh dengan lembut membelai wajah saya. Panas membara yang bersifat beringas di siang hari telah hilang seperti sebuah kebohongan. Sebagai gantinya, angin sejuk kering khas gurun sedang bertiup dengan menyenangkan. Mendongak menatap ke atas langit yang padat oleh bintang-bintang bersinar seolah akan jatuh mengarahkan pandangan ke arah tempat-tempat di mana cahaya lampu kota tidak menjangkau. Itu adalah malam yang sangat indah. Bisa terlihat seluruh Bima Sakti tepat di atas gurun yang luas. Saya mulai melangkah perlahan tanpa tujuan di jalan depan hotel. Suara sepatu kulit yang menghentak permukaan aspal terdengar ritmis di kota yang sudah tenang malam itu. Tiba-tiba, pandangan saya jatuh pada jalan tepat di bawah kaki saya. Jalan 8 lajur yang megah yang dilapisi aspal mulus hingga tak terujung, jalan yang setiap harinya dilewati puluhan ribu kendaraan dengan kecepatan membelah angin. Selama 18 tahun terakhir, setiap hari saya pergi bekerja menggunakan mobil. Di jalan ini sebagai suatu hal yang lumrah, namun tidak pernah sekalipun berpikir siapa yang menggelar lapisan aspal jalan ini 50 tahun yang lalu, sebelum jalan raksasa ini tercipta.
Di sini adalah lautan pasir yang tak berujung di depan mata. Di hamparan pasir, tanpa sebatang pohon atau rumput itu, para pemuda yang datang dari negara Asia Tenggara yang jauh, di mana pendapatan per kapita saat itu hanya sekitar $100 AS, telah berdiri di sini di bawah sinar matahari yang membakar 50 grad. Mereka menggelar seluruh lapisan aspal yang berat, memasang sendiri batang-batang baja kokoh untuk pelabuhan raksasa, dan membangun pondasi kuat untuk pembangkit listrik. Di dalam peti kemas dari seng yang menyerap panas tanpa memiliki satu pun AC, mereka terlelap dalam tidur, singkat, lalu bangun bersama, fajar melangkah tenang ke dalam badai pasir, tanpa sedikit pun rasa ampun. Uang yang mereka hasilkan dengan menguras seluruh nyawa, telah dikirim kembali untuk keluarga yang sedang menunggu di seberang lautan yang jauh. Dan uang tersebut terkumpul menjadi pabrik-pabrik baja Indonesia, menjadi galangan kapal, dan bertransformasi wujud menjadi pabrik-pabrik semikonduktor. Hingga kemudian setelah setengah abad, anak cucu mereka kembali lagi ke gurun ini. Kali ini, benda yang mereka pegang di tangan bukanlah sekop yang berlumuran lumpur, melainkan gambar desain yang sangat mendetail. Benda yang mereka bawa bukanlah mesin las yang berat, melainkan sistem filtrasi air tercanggih. Hingga kemudian, tepat di atas tanah di mana generasi ayah telah mencurahkan keringat dan darah untuk membuka jalan. Saat ini, mereka sedang mengalirkan aliran air yang menghubungkan nyawa 35 juta orang, 6.040 juta ton setiap hari, mempertahankan posisi nomor 1 dunia selama 10 tahun, berturut-turut. Hingga 2 hari yang lalu, saya sepenuhnya hidup tanpa mengetahui fakta bahwa angka yang mendominasi itu telah dimulai dari dalam badai pasir yang kejam 50 tahun yang lalu. Mendongak ke langit malam di atas puncak menara Kingdom Center. Lampu suar penerbangan berwarna merah sedang berkedip tenang. Karim telah memberitahu saya bahwa menara pencakar langit yang sangat indah, simbol kemajuan Riyadh, juga merupakan mahakarya yang dibangun oleh konvergensi teknologi rekayasa dari sebuah grup konstruksi Indonesia. Saya perlahan menghentikan langkah, terus mendongak menatap cahaya yang bersinar di langit malam gurun. Jalan, gedung, pelabuhan, dan juga sumber air kehidupan negara ini, nama Indonesia telah terukir sangat dalam di setiap tempat di gurun yang luas ini. Selama 18 tahun terakhir, saya telah hidup berpura-pura tidak melihat kenyataan yang terpampang nyata tersebut, karena saya buta oleh nama merek bermerek Eropa, dan terpaku pandangannya oleh angka yang mendominasi 172 tahun. Tepat pada saat itu, kenangan saat saya berusia 8 tahun, tiba-tiba meluap kembali dengan hidup. Hari di mana pabrik pengolahan air dekat rumah berhenti beroperasi selama 3 hari, sistem air seluruh kota lumpuh total. Kenangan tentang ibu saya yang harus bangun jam 4 pagi mengantar truk tangki air hanya dengan 1 jerigen plastik 20 liter untuk keluarga beranggotakan 4 orang berjuang bertahan hidup hari itu. Anak berusia 8 tahun yang pernah merasa lega di depan kenyataan lumrah saat memutar keran ada air mengalir keluar tahun itu, saat ini setelah 47 tahun akhirnya memahami kenyataan tentang siapa yang telah menciptakan sumber air tersebut untuknya. Di sisi lain, dari keran air tersebut justru merupakan generasi anak-anak dari negara yang telah menggelar jalan tol, menggertakkan gigi menahan debu pasir di gurun yang membara ini sejak 50 tahun lalu sedang berdiri di sana. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya mengambil ponsel pintar dari dalam saku. Itu adalah ponsel merek Indonesia. Saya membuka kunci layar, membuka kembali file laporan evaluasi yang telah disusun untuk memeriksanya sekali lagi. Di layar muncul kalimat terakhir yang saya catat di bagian kesimpulan, Indonesia bukanlah negara yang sekadar menjual air kepada kita. Mereka adalah negara yang telah secara diam-diam melindungi kelangsungan hidup kita selama 47 tahun terakhir. Saya menuliskan satu baris baru tepat di bawah kalimat tersebut. Aliansi yang sesungguhnya tidaklah dihubungkan oleh minyak mentah, melainkan dihubungkan oleh air. Beberapa minggu setelahnya, laporan yang saya ajukan telah lolos melalui komite di bawah Putra Mahkota.
dan akhirnya diteruskan ke raja. Di tahap saat ini, saya masih belum bisa mengungkapkan kepada Anda mengenai keputusan akhir apa yang diambil di sana. Namun, ada satu kenyataan yang pasti, yaitu semua orang yang hadir di ruang konferensi hari itu mengakui kesimpulan dalam laporan saya dari lubuk hati yang terdalam. Bahkan Veolia, kebanggaan dengan sejarah tak terbayangkan 192 tahun itu pun demikian. Para pemirsa yang sedang menyaksikan tepat pada momen ini, di tepi pantai Arab Saudi yang indah, sejumlah besar air laut sedang dihisap kuat ke bagian dalam pabrik-pabrik air asin. Mengalir melalui sistem pipa yang kompleks, menembus lapisan membran khusus, menjadi sumber air kehidupan yang segar. Dan secara konsisten dialirkan ke keran air 35 juta rakyat tanpa istirahat sedikit pun. Negara yang telah secara konsisten melindungi fasilitas yang dapat dianggap sebagai jantung kami selama 10 tahun terakhir, bukanlah Amerika Serikat, Prancis, atau Jerman, melainkan Indonesia. Negara dari para ayah yang pernah menggelar penuh jalan-jalan tol aspal, menggertakkan gigi, menahan pasir di gurun yang kejam ini sejak 50 tahun lalu. Generasi anak-anak mewarisi teknologi dan semangat tersebut. Saat ini, sedang terus menuangkan aliran air kehidupan ke gurun ini. Saya sangat berharap kisah tentang hubungan mendalam yang jarang diketahui orang ini antara Arab Saudi dan Indonesia akan menyentuh hati lebih banyak orang lagi. Saya akan sangat senang jika Anda membagikan video ini, langganan saluran, jumlah suka, dan sebuah komentar penyemangat Indonesia Semangat di bagian komentar akan menjadi motivasi yang benar-benar besar bagi saya. Saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda yang telah mengikuti hingga akhir. M.